Hai teman, apakah kau dengar?
Shalom adik-adik kakak yang ada di rumah. Kembali lagi bertemu dengan Kak Selvi ya. Hari ini Kak Selvi akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, bahkan nafas kehidupan Bapa, untuk kami boleh melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang baik, saat ini Tuhan kami sudah siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan Engkau yang berkata-kata atas hamba, sehingga adik-adik ini Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami puji dan kami sembah Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik kakak yang ada di rumah, mari sekarang semuanya ambil Alkitabnya dan buka Alkitab kita hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Yuk, kita buka 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama ya, adik-adik kakak yang ada di rumah. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-15, beginilah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, adik-adik, itu tadi adalah satu nats Alkitab kita yang sudah kita baca. Nah, sekarang kakak punya satu bacaan Alkitab lagi. Nah, tapi ini ayat Alkitabnya cukup panjang. Jadi kakak di sini sudah mencarikan sebuah video yang menceritakan daripada isi nats Alkitab kita hari ini. Nah, isi nats Alkitab kita yang kedua yaitu diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15 yang menceritakan tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dengan cara memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Maka dari itu adik-adik yang ada di rumah, mari kita lihat, kita saksikan dan kita dengarkan dengan baik bagaimana firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ke-15. Selamat menyaksikan. Yesus dan murid-muridnya pergi menyeberangi sungai Galilea. Halo. Banyak orang mengikutinya karena mereka melihat mukjizat waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan duduk di sana dengan para pengikutnya. Kerumunan orang yang sangat banyak mendengarkan pengajaran dan ceritanya sepanjang hari. Mereka mendengarkan sampai menjelang malam dan mereka menjadi lapar. Yesus berkata pada Filipus, "Di mana kita bisa membeli roti supaya semua orang ini bisa makan?" Yesus memberikan pertanyaan ini pada Filipus untuk mengujinya. Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Dan kemudian Filipus menjawab, "Seseorang harus bekerja selama hampir 1 tahun untuk membeli roti yang cukup untuk semua orang ini." Pengikutnya yang lain yang bernama Andreas, dia adalah saudara Petrus. Andreas berkata pada Yesus, "Di sini ada seorang anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi itu tidak akan cukup untuk seorang sebanyak ini." Suruhlah orang-orang itu untuk duduk. Di sini adalah tempat yang sangat berumput. ada kira-kira 5.000 orang yang duduk di sana. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu, dia mengucap syukur pada Tuhan untuk makanan itu, dan memberikannya pada orang-orang yang duduk di sana. Dia memberikannya pada mereka sebanyak yang mereka butuhkan. Semua mendapatkan cukup makanan untuk dimakan. Ketika mereka sudah selesai makan, Yesus berkata pada pengikut-pengikutnya, Kumpulkan semua potongan roti dan ikan yang tidak dimakan. Jangan membuangnya. Jadi mereka mengumpulkan potongan-potongan yang tersisa dan mereka mengisi 12 keranjang yang besar dengan potongan-potongan yang tersisa dari 5 potong roti dan 2 ikan itu.
Orang-orang melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus pastilah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Ketika Yesus duduk dan bicara pada kerumunan orang yang banyak itu, dan melihat mereka sangat lapar, Dia tidak membiarkan orang-orang itu mencari sendiri makanannya. Yesus sangat baik dan murah hati, dan Dia peduli dengan kebutuhan mereka. Tuhan peduli dan mengasihi kita juga. Dia menyediakan kebutuhan kita yang paling penting, yaitu hidup kekal melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus mati disalibkan, dikuburkan, bangkit lagi di hari yang ketiga, juga berjanji bahwa barang siapa yang percaya padanya akan bersama dengannya suatu hari nanti. Kalau kalian belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka sekaranglah waktunya. Bukalah hatimu dan terimalah pemberian keselamatan itu. Biarkan Tuhan mengerjakan banyak hal yang luar biasa di dalam hidup kamu. Nah, oke adik-adik, itu tadi adalah video yang menceritakan tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Wow. Berbagi itu apa ya? Nah, kakak akan jelaskan di sini. Berbagi itu adalah kita memberikan sebagian yang kita punya kepada orang lain. Nah, lalu kak, apa hubungan video tadi dengan tema kita kali ini? Nah, adik-adik, kalau kita tadi sudah dengarkan, sudah melihat dengan baik videonya, di situ kita melihat bahwasanya banyak sekali orang-orang yang mengikuti Yesus. Untuk apa? Untuk mendengarkan ajarannya, untuk melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, hingga tiba pada saat makan, Tuhan Yesus di situ bertanya kepada siapa ya? Kepada murid-muridnya. Dia bertanya, apa yang ada pada kalian yang bisa kita berikan untuk mereka? Kata Tuhan Yesus. Lalu satu murid Yesus yang bernama Filipus berkata seperti ini, kami tidak memiliki apa-apa Tuhan, kalau mau memberi makan 5.000 orang butuh gaji 1 tahun supaya mereka semua bisa makan. Biarlah mereka mencari makan mereka masing-masing, kata Filipus. Tetapi Tuhan Yesus tidak setuju adik-adik. Kata Tuhan Yesus, kita harus melayani mereka dan kita harus memberi makan mereka, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bertanya kembali kepada murid-muridnya, apa yang kalian miliki? Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang lain. Lalu datanglah Andreas dan membawa seorang anak kecil. Nah, lalu Andreas mengatakan, Tuhan, di sini ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah ini cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini? Kata Andreas. Lalu Tuhan menjawab, suruhlah semua orang-orang itu duduk, kata Tuhan Yesus. Lalu semua murid-murid Yesus menyuruh semua orang yang ada di sana untuk duduk. Nah, adik-adik, kalau kita pikir dengan logika kita, kira-kira cukup nggak sih 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang? Kalau dipikir-pikir kak, nggak mungkin cukup. Untuk 10 orang aja nggak cukup, malah bisa-bisa jadi berantem kak. Karena rotinya cuma 5, ikannya cuma 2. Mana mungkin kenyang kak? Nah, tetapi adik-adik berbeda halnya pada kondisi saat itu. Karena Tuhan Yesus melihat hati seorang anak kecil tadi yang mau berbagi. Nah, di sini Tuhan melihat bahwasanya itu adalah perbuatan yang baik. Anak kecil tadi mau memberikan apa yang dia punya. Maka Yesus menjadikan pemberian anak itu menjadi sebuah alat untuk Yesus melakukan sebuah mujizatnya. Wah, adik-adik kakak yang di rumah, hebat ya Tuhan Yesus kita. Dia bisa melakukan mujizat dengan mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi roti dan ikan yang sangat banyak, yang bisa mencukupi kebutuhan daripada 5.000 orang tadi. Bahkan di dalam video tadi dikatakan bahwasanya 5 roti dan 2 ikan yang tadi itu sisa sampai dengan 12 keranjang besar ataupun 12 bakul. Wow, hebat ya Tuhan kita. Siapa yang bangga sama Tuhan kita, Tuhan Yesus?
Pasti semua adik-adik kakak yang ada di rumah bangga kan dengan Tuhan kita yang bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, adik-adik kakak yang ada di rumah pernah nggak ya kalian melakukan kegiatan berbagi? Kakak sih percaya kalau adik-adik kakak yang di rumah itu pernah melakukan kegiatan berbagi. Mungkin kalian pernah berbagi uang kepada orang-orang yang ada di jalan, contohnya seperti pengemis, ataupun gelandangan yang ada di jalan, ataupun pengamen yang ada di jalan. Nah, itu satu contoh loh adik-adik, kalian sudah berbagi atau memberikan sebagian yang kalian miliki kepada orang yang membutuhkan. Atau adik-adik juga pernah nggak berbagi makanan? Mungkin sama orang-orang yang tidak bisa makan di jalanan, atau orang-orang yang mungkin kekurangan uang. Pernah nggak adik-adik berbagi makanan? Sepertinya sih di antara adik-adik kakak yang ada di rumah pasti pernah melakukan hal ini. Atau adik-adik pernah nggak ya berbagi dalam hal mainan kepada abang, kakak, ataupun adiknya yang ada di rumah? Pasti pernah dong, karena kan semua adik-adik kakak yang di rumah adalah anak-anak yang baik. Atau adik-adik pernah nggak berbagi alat tulis ketika kalian belajar di sekolah? Nah, itu tadi semua adalah contoh kecil dalam hal berbagi. Nah, emang apa sih Kak manfaatnya kalau kita itu berbagi? Kalau nggak berbagi, kenapa? Nah, adik-adik, manfaat ketika kita berbagi itu adalah berarti kita itu sudah membantu orang yang membutuhkan dan kita mengurangi bebannya. Dan kita membuat orang tersebut menjadi bersuka cita ataupun menjadi bahagia. Kenapa? Adik-adik pernah nggak melihat respon ataupun melihat interaksi daripada orang yang kita kasih itu? Contohnya kita memberikan uang kepada para pengamen yang ada di jalan. Ketika kita memberikan uang, mereka mengucapkan apa? Mereka mengucapkan, terima kasih ya Kak, terima kasih ya Bang, terima kasih ya Dek. Nah, itu adalah satu bentuk sukacita daripada mereka. Mereka bisa mendapatkan uang. Dan mungkin saja uang itu sangat diperlukan untuk mereka untuk bisa makan. Nah, itu tadi adalah satu contoh hal yang kecil yang mungkin adik-adik kakak di rumah pernah lakukan, ya kan? Nah, lalu adik-adik kakak yang ada di rumah, apa sih perasaan kalian ketika kalian sudah melakukan kegiatan berbagi? Ada nggak di antara adik-adik kakak yang ada di rumah ketika kalian sudah berbagi, kalian jadi merasa takut? Takut apa? Takut jadinya misalnya kalian memberikan uang, kalian takut jadi nanti aku kayak mana ya Kak, kalau aku kasih uangku, aku nggak cukup lah. Kayak mana nanti aku mau jajan, nggak ada uang lagi lah kalau aku kasih uang ini sama pengemis itu, aku nggak punya uang lagi lah. Atau kalian jadi merasa marah ketika kalian sudah memberikan sebagian yang kalian punya. Contohnya seperti adik-adik ketika kalian memberikan makanan kepada orang, terus mungkin saja orang itu tidak suka atau tidak bisa makan apa yang kita berikan. Lalu adik-adik marah nggak dengan apa yang sudah kalian beri, tetapi orang itu tidak menerimanya dengan baik? Adik-adik marah nggak? Atau ada nggak ya di antara adik-adik yang merasa kecewa ketika kalian sudah memberi? Contohnya kalian memberi pakaian kalian nih, kalian berikan sama orang yang membutuhkan. Mungkin dia orang yang terkena bencana alam seperti kebakaran, banjir, dan sebagainya. Nah, ketika kalian melihat anak itu menggunakan baju yang kalian kasih, terus dia jadi cantik, terus dia jadi lebih bagus. Nah, adik-adik pernah nggak merasa kecewa? Nyesel pun aku Kak, ku kasih pula bajuku yang cantik itu samanya, jadi cantik dia kan? Pernah nggak adik-adik berpikir seperti itu? Kakak sih berharap dari ketiga hal ini, adik-adik tidak boleh memiliki sifat ini ya. Kenapa? Karena Tuhan kita tadi mengatakan, berilah dengan ikhlas, berikanlah dengan sukacita, sehingga orang yang menerimanya itu juga merasakan sukacita. Jangan kalau kita sudah memberi, adik-adik berpikir, aduh nanti aku kekurangan dong Kak. Atau nanti adik berpikir, enak kali lah dia Kak, mamaku beli baju ini mahal-mahal, dia terimanya dengan gratis. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ketiga sifat seperti takut, kecewa, marah, ini tidak boleh ada pada kita ya. Tetapi ketika adik-adik mau memberi, berilah dengan ikhlas dan sukacita. Kenapa? Karena ketika adik-adik memberikannya dengan sukacita, dengan ikhlas, yakin dan percayalah
Tuhan akan mencukupkan kembali atau akan menggantikan yang kita beri dan melipat gandakan setiap yang adik-adik kasih dengan penuh sukacita. Sama loh seperti filosofi orang Karo. Nah, kita akan belajar sedikit-sedikit ya tentang bahasa Karo. Nah, filosofi orang Karo seperti ini adik-adik. Dia bilang, pangen mere asangken ngalo. Apa artinya Kak? Lebih baik memberi daripada menerima. Nah, itu tadi adalah filosofi orang Karo. Dia bilang lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Nah, lalu Kak, kenapa sih kita harus berbagi? Karena adik-adik pada zaman dahulu itu, jemaat mula-mula mereka adalah orang-orang yang suka berbagi. Nah, ketika mereka berbagi, mereka menjadi orang yang disenangi oleh orang-orang yang banyak. Nah, karena mereka disenangi dengan perbuatan mereka yang suka berbagi, jadi mereka orang yang tadinya sedikit, semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Nah, tapi adik-adik, yang paling utama kenapa kita harus berbagi adalah supaya banyak orang boleh melihat dan merasakan kasih daripada Tuhan melalui pertolongan kita. Nah, kenapa? Karena semakin banyak orang yang melihat dan merasakan pertolongan kita, mereka akan semakin percaya bahwasanya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka bisa melihat, wah, anak-anak Tuhan Yesus itu seperti itu ya. Mereka suka berbagi, mereka suka menolong orang yang membutuhkan. Sehingga makin banyaklah orang-orang yang percaya bahwasanya Tuhan kita itu memang benar-benar Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, kalau pada zaman saat ini, pada zaman modern saat ini, kegiatan berbagi itu bukan hanya dalam berupa materi atau pakaian ataupun makanan saja loh, tetapi adik-adik yang di rumah juga bisa menggunakan media sosial kita untuk berbagi. Berbagi apa Kak? Contohnya, ketika kalian mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan kalian gak ada salahnya loh untuk membagikan itu juga supaya orang-orang lain yang membacanya juga akan terberkati. Nah, jadi adik-adik kakak yang di rumah, ayo kita gunakan media sosial kita juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Contohnya seperti membagikan pengalaman-pengalaman kita yang juga bisa memberkati orang-orang banyak yang melihatnya, ataupun kita boleh membagikan firman-firman Tuhan melalui media sosial kita sehingga semakin banyaklah orang-orang yang mengenal Tuhan melalui tulisan-tulisan kecil kita. Oke adik-adik, maka dari itu ingat, ketika kita ingin berbagi, berbagilah dengan penuh sukacita dan dengan ikhlas supaya Tuhan akan menambahkan berkat-Nya dan menggantikan apa yang sudah kita beri dengan berlipat-lipat ganda. Karena Tuhan mengatakan tidak akan ada orang yang kekurangan ketika ia memberi, tetapi Tuhan akan menyeimbangkan dengan apa yang sudah kita beri kepada orang yang membutuhkannya. Maka dari itu adik-adik kakak yang ada di rumah, ayo jadikanlah dirimu berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Kami mau Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang boleh memberikan dengan penuh ikhlas dan penuh sukacita. Dan Bapa yang baik, kami mau Tuhan selalu menuntun kami sepanjang minggu ini. Kiranya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau memasuki persembahan kita. Persiapkan persembahannya yang baik untuk Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi, kami bawa korban puji. Tuhan
Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin.